Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi yang seperti kita tahu, kalau kita yang udah nonton serial Kamen Rider Zi-O, terus lanjut lagi ke Gaze Majesty, kita pastinya itu sudah banyak yang berandai-andai nih ya, kalau visi next atau movie selanjutnya, wah kayaknya bakalan si WOS nih. Wah, ya. Tetapi ada kabar buruk nih ya. Jadi kabar buruknya ini sepertinya si Toei ini tidak akan merilis atau memproduksi si VC Next atau movie untuk si WOS satu ini ya. Jadi no iwae ya ini. Jadi berita ini itu disampaikan oleh Bapak Shinichiro Shirakura ini lewat sebuah cuitan di Twitter ya, di media sosial Twitter. Jadi bukan lewat sebuah konferensi pers resmi ya, namanya juga lagi COVID-19, jadi acara-acara kayak gitu yang nggak akan ada. Jadi si Shinichiro Shirakura ini seperti menjawab pertanyaan fans di Twitter gitu ya. Nah, bagi yang bertanya siapa sih Gan itu Bapak Shinichiro Shirakura itu? Jadi dia itu adalah bapak produser untuk serial Kamen Rider sejak 2012 ya. Dan juga dia juga ini si bapak ini, si beliau ini itu yang punya andil yang mentiadakan penayangan untuk Superhero Taisen seperti yang Anu sudah bahas di episode Tokusatsu ke 134 ya, kalian cek aja. Kenapa Superhero Taisen tidak ada lagi? Karena ini adalah salah satu langkah Shirakura ya. Dan juga di sini si Bapak Shirakura ini itu dikenal cukup aktif ya di Twitter ini ya, dengan menjawab pertanyaan dari fans ya. Jadi kronologinya ini ada fans yang bertanya apakah bakalan ada visi next untuk Kamen Rider WOS setelah Gaze Majesty ini. Dan apakah bakal ada novel untuk si Kamen Rider Zi-O juga. Dan si Bapak Shirakura ini menjawab pertanyaan di atas ya. Kalau soal novel katanya tanya aja ke Kento Shimamoya. Jadi si Kento Shimamoya itu adalah head writer atau penulis utama dari Kamen Rider Zi-O. Jadi kalau misalkan kalian ada yang waduh pusing nih cerita Zi-O gini-gini, silahkan salahkan Kento Shimamoya ya. Jadi di sini katanya si Shirakura ini menjawab si pertanyaan fans ini dengan kata-kata seperti ini. Katanya ya gue pengen lihat sih sebenarnya cerita si WOS ini seperti apa ya, soal si WOS ini seperti apa. Tapi kalau kita bikin ya nanti bukan Zi-O lagi katanya teman-teman ya. Wah, maksudnya gimana nih teman-teman ya? Jadi maksud si Shirakura di sini yang Anda tangkap sih ya, dia dan Toei ini hanya memperhatikan dua rider yang ada di Zi-O gitu ya, yaitu si Zi-O dan Gaze ya, sebagai main side aja. Jadi cuma dua aja ini yang diperhatiin, si Zi-O dan Gaze. Bukan WOS nggak diperhatiin banget ya. Jadi kan porsinya si Zi-O dan si Gaze ini adalah si raja dan juga mesiahnya atau si raja dan penyelamatnya lah ya, bisa dibilang di sini ya. Dan argumen publik sih ya WOS di sini hanya sebagai asisten aja gitu ya. Iwai. Dan WOS nggak punya tugas lain lah bisa dibilang di sini ya, selain melayani rajanya di sini ya. Dan hal ini yang membuat katanya sih agak susah untuk membuat cerita si WOS ini ya. Ketakutannya di sini katanya sih mungkin ketika si WOS dibikin visi next-nya ini bakal semakin ngalor ngidul gitu dari inti cerita si Zi-O ini ya. Dan menurut Anda juga Gaze Majesty juga kan udah agak-agak gitu kan ya. Karena base cerita Zi-O ini adalah timeline gitu ya. Jadi konsekuensinya seperti itu ya. Jadi susah gitu buat cerita lepasan di sini ya. Paling enggak harus ada sesuatu yang make sense di sini, yang dibikin nyambung sama si core ceritanya itu atau inti ceritanya itu ya. Padahal kalau menurut Anda sih gimana ya? Ini kan menurut Shirakura gitu ya. Kalau menurut Ana sih ini WOS lebih populer gitu daripada Gaze. Kalau menurut kalian gimana gitu ya? Apalagi si WOS ini sangat populer dengan si Iwai ya, yang udah benar-benar ikonik banget itu ya, Iwai atau perayaannya itu ya. Dan pas Zi-O tayang ini Iwai kan bener-bener jadi trending banget ya, sampai pernah trending di Twitter kalau nggak salah ya. Jadi Anda bosan gitu nge-scroll media sosial semuanya Iwai gitu ya. Jadi di kalangan para toko fans ini juga Iwai ini udah sangat booming banget gitu ya, sampai juga banyak meme-memenya gitu ya di antara fanfic gitu ya. Dan di sini cuitan Shirakura ini biasanya apa ya teman-teman, banyak menimbulkan pro dan kontra di antara para fans tokusatsu ya. Jadi bagi yang udah tahu Shirakura karakteristiknya seperti apa, tapi Anda coba jelaskan lagi di sini ya. Jadi kadang-kadang itu kita suka bertanya-tanya dengan cuitan si Shirakura ini, apa dia lagi serius ini si Bapak Shirakura ini, apalagi ngelucu sih gitu ya. Jadi udah banyak contoh-contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasus sebelumnya bisa dibilang seperti Genmu level billion lebih kuat katanya, lebih kuat dari Oma Zi-O gitu ya. Dan masih banyak lagi lah, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi Pak Shirakura ini sebenarnya sih bisa dibilang orangnya itu sering ngelucu gitu orangnya ya. Cuman karena dia itu orang Toei dan posisinya penting gitu ya. Jadi cuitan dia ini sering dijadikan sabda. Wow,
udah sabda seperti kitab suci gitu ya di antara kita para Futoku fans, dan bikin kita itu jadi kebakaran gitu ya ngelihat si statement Shirakura ini teman-teman. Tapi dalam hal ini sih menurut Ana si WOS ya kayaknya nggak akan diproduksi sih ya. Jadi menurut Ana sih berita buruknya itu ya, alasan-alasannya sih itu ya. Dan tadi soal tadi hanya sebagai asisten doang dia, kalau misalkan dibuat ceritanya bakal semakin jauh dari core cerita Zizio, yaitu mungkin ada hal-hal yang bikin make sense gitu ya. Jadi dalam kasus ini, di luar pernyataan dari si Bapak Shirakura ini, Ana di sini hanya berpendapat ya, kira-kira faktor apa aja sih gitu ya, selain tadi yang udah Ana sebutin itu, yang membuat movie WOS ini nggak bakalan diproduksi ya. Jadi sekali lagi ini mah pendapat Ana doang ya, ini mah pendapat Ana aja ya. Kalau Pak Shirakura bilang tadi kan ya WOS hanya sebagai servan gitu, dan kalau dibikin lari dari cerita Zio. Jadi sekali lagi ini sih menurut pendapat Ana, kenapa movie WOS ini tidak akan diproduksi ya. Pertama ini karena lagi maraknya kasus dari pandemi COVID-19 ya, yang membuat para staff dari rumah produksi Toei ini dan para cast-nya pastinya susah untuk melakukan syuting ya. Apalagi setelah ramainya si Kiramai Red itu, si Ryoko Miya ya, yang positif terkena COVID-19 kemarin. Syukur dia sekarang udah sembuh lah ya, dan baikan lagi sekarang, dan harus isolasi mandiri ya. Dan saat berita itu meledak ya, si Ryoko Miya COVID-19 itu, kalau nggak salah si rumah produksi Toei itu ditutup untuk sementara kan, di lockdown gitu ya. Jadi tidak ada boleh yang keluar, tidak ada yang boleh masuk gitu di sini. Jadi dan juga nggak ada gaung-gaung sama sekali soal si WOS. Katanya sih kalau jadi katanya Royal WOS ya. Jadi Zio, Gaze Majesty, Royal WOS. Padahal itu udah jelas-jelas rumor ya, jangan dipercaya ya, Royal WOS ya. Ya kalau misalkan jadi ya belum ada gaung-gaungnya juga tentang bakal syutingnya segala macam ya. Jadi kalau misalkan wah kita bikin yuk Royal WOS, kayaknya bakal susah banget, apalagi sekarang kita lagi COVID-19 seperti ini ya. Ya untuk itu faktor pertama. Dan yang kedua nih teman-teman, untuk kedua karena aktornya ini yang memerankan si WOS, yaitu si Keisuke Watanabe namanya ya. Jadi si Keisuke Watanabe ini kalau kalian lihat track recordnya akhir-akhir ini itu, dia semakin naik daun dan bisa dibilang sulit diajak kembali ya bermain ya. Ya tapi itu gimana aktornya dan agensinya sih ya, kalau kosong ya bisa. Tapi kalau dari mata kita ya, mata awam kita para toku fans kan, wah kelihatannya sibuk nih, lagi naik daun nih gitu kan. Yang makin sibuk yang makin sulit didatengin lagi gitu ya. Jadi setelah serial Zio, si WOS ini, si aktor WOS-nya si Keisuke Watanabe ini bermain di dorama, bentar Ana susah namanya ini, Koiwa Suzuku yo Dokomademo ya. Kalau diterjemahin di English itu An Incurable Case of Love atau Love Lasts Forever ya. Ana juga belum nonton sih, katanya bagus ya. Katanya dia mainnya ini bersama Takeru Sato, kan salah satu aktor top dari Jepang gitu ya, si Keisuke Watanabe dan si Takeru Sato di sini ya. Dan juga ternyata hubungan WOS dan si Takeru Sato ini nggak cuman di dorama ini aja, di Keren Ana cuman main doang. Sebenarnya peran si WOS, peran si Keisuke Watanabe di dorama ini sih biasa aja sih. Tapi Ana nggak mau sok tahu ya, soalnya Ana belum nonton ya. Yang utama kan katanya si Takeru Sato sama ceweknya gitu ya. Tapi nggak cuma di sini aja ternyata hubungan si Takeru Sato sama Keisuke Watanabe. Jadi di beberapa kesempatan juga terlihat gitu ya, mungkin di backstage-nya dia ini atau setelah syuting dia gitu sering hangout bareng gitu ya, duaan di sini. Dan berlanjut dua orang ini itu juga jadi model foto bareng di salah satu majalah, kalau nggak salah Nilon deh majalahnya ya. Dan juga pernah nih live bareng di Instagram Keisuke Watanabe sama Takeru Sato. Dan yang paling baru si WOS ini, si Keisuke Watanabe ini nongol di live YouTube-nya Takeru Sato. Ini baru berapa ya, kemarin banget ya kalau nggak salah 13 April ya Takeru Satonya live. Kalian bisa nonton live-nya yang udah di-publish ya kalau kalian terlambat ya. Pokoknya pasti Takeru Sato ini live, si WOS juga ikut nongol di situ ya. Kan lagi rame-ramenya mereka pada facecam masing-masing gitu ya, terus ngobrol-ngobrol karena adanya social distancing di sini ya. Dan juga selain dengan kedekatannya dengan si Takeru Sato ini, si WOS juga ini pernah jadi model MV lagunya J-Chow ya. Ya. Ana agak lupa judulnya, tapi udah pernah banget teman-teman, dan jadi
model MV utamanya loh di situ ya. Nah, kita juga jadinya para tokoh fans ini beranggapan pastinya, waduh udah sesah balik lagi nih pastinya si WOS ya. Jadi awal-awal Zio sebelum tayang, apalagi pas press conference-nya juga di sini kita lihat muka si Keisuke Watanabe gitu. Waduh mirip banget sama si Takeru Sato gitu ya. Beneran kejadian sekarang suka nongol duaan gitu ya. Jadi apalagi ini melihat kesusahan dia semakin susah balik misalkan ya. Apalagi nanti kalau balik siapa tahu kan harus double acting gitu ya. Jadi Shiro WOS sama Kuro WOS gitu ya. Siapa tahu ini ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, karena si VC Next ini kayaknya nggak ada, dan Ana mau ngajak kalian ini berandai-andai nih ya. Sekali lagi ini berandai-andai. Jadi jika ada ini ya, jika ada si movie atau VC Next Kamen Rider WOS ini, kira-kira bakal seperti apa nih ya? Nggak apa-apa dong ya kita berfantasi liar sedikit atau ngeyel-ngeyel sedikit ya. Sekali lagi ini mah hanya fantasi liar ya, hanya sekedar berandai-andai ya. Silahkan mau percaya atau mau ikut ngedongeng juga silahkan ya. Ya sebenarnya Anda juga agak kecewa sih teman-teman, kenapa si movie WOS ini nggak ditayangkan ya, selain dia lebih populer daripada si Geis. Padahal si WOS ini menurut Anda sendiri ini, Anda agak kontra sama si Rakura ini. Katanya dia bilang kalau WOS ini tayang bukan Zio lagi, out of the box lagi dari Zio. Padahal menurut Ana nggak seperti itu sih. Padahal menurut Ana si WOS ini sendiri masih banyak misteri dan bisa lebih digali lagi sih, bisa dibilang ya. Jadi Ana di sini bakal ajak kalian berandai-andai teman-teman ya. Jadi mungkin ya ini Ana mulai ngedongeng dulu ya, kira-kira kalau jadi ceritanya seperti apa. Jadi ada beberapa alternatif cerita ya, dan Ana mau ngasih sharing aja ke kalian ya. Jadi mungkin aja kalau tayang di sini mungkin bisa aja menceritakan di tahun 2068 di mana si WOS ini menjadi ajudan setianya si Oma Zio, sekaligus juga seperti double agent seperti Kakashi Sensei-nya dan ketua tim pemberontak kan untuk si Geis dan Tsukuyomi gitu ya. Kan seperti itu. Jadi kalau kalian lupa silahkan kalian nonton lagi serial Zio. Soalnya si WOS ini kan selain jadi ajudan ya itu seperti jadi gurunya gitu ya, gurunya si Geis dan Tsukuyomi gitu ya. Dan juga ingat pernyataan WOS ketika bertemu si Geis ini di awal-awal teman-teman. Dia bilang ini si Geis dia bilang ini ke si Geis ini kalau si Geis ini nggak bakalan pernah menang lawan dia katanya ya. Dan dua karakter ini si Geis dan si WOS ini juga sempat terlibat beberapa konflik dan terlihat tidak akur gitu kan ya. Dan ada indikasi juga di sini mungkin WOS sempat jadi guru untuk Geis. Nah tapi si Geis ini nggak tahu si WOS ini juga adalah ajudannya si Oma Zio gitu, musuh besar Geis dan para resisten di sini ya. Oke, seperti itu ya. Dan juga mungkin yang Ana agak bingung kalau misalkan jadi ini musuhnya bakal siapa gitu ya. Nggak mungkin kan dia membelot melawan tuannya Oma Zio si WOS ini gitu ya. Ini juga Ana agak bingung ya. Antara ada dua menurut Ana ya. Menurut Ana ada Time Jacker atau si Shiro WOS atau WOS putih ya. Tapi menurut Ana agak repetitif juga sih ya kalau Shiro WOS lagi karena di Geis Majesty juga udah, dan di serial Zio juga udah banyak jadi antagonis si Shiro WOS ini ya. Jadi mungkin opsi yang paling memungkinkan Time Jacker atau anggota Time Jacker baru lagi gitu. Seperti sebelumnya udah ada di si Tide dan juga si Finish gitu ya. Dan di akhir cerita si Geis Majesty juga kalau misalkan ini jadi si WOS putih lagi lawannya, kan kalau di cerita akhir si Geis Majesty ini si WOS putih ini udah diisep ya sama si WOS hitam ini ya. Jadi kok bangkit lagi gitu ya, agak repetitif gitu ya. Dan juga kalau andai kata si WOS putih lagi musuhnya ini, penempatan timelinenya juga harus berbeda lagi kalau kayak gitu ya. Ya gimana ya teman-teman ya. Jadi ya itu konsekuensinya yang Anda bilang kalau mau bikin lepasan dari movie si Zio ini ya intinya harus ada core-nya lah sedikit ya. Jadi harus disambung-sambungin gitu ya. Emang itulah konsekuensinya teman-teman. Ya. Dan juga opsi lainnya di sini ya, ceritanya kalau ada movie WOS bisa juga menceritakan WOS bersama organisasi Quartzer ya kan. Bisa aja bintang tamunya si Isa lagi ya, jadi si Barlocks ya di sini ya, dan menceritakan lebih lah tentang si Quartzer ini menceritakan lebih dibanding saat dia muncul di movie-nya Over Quartzer di sini ya. Jadi kan si Quartzer ini adalah organisasi pengamat sejarah gitu ya. Siapa tahu aja kita bisa tahu asal-usul Ziku Driver di situ kan, dan segala macamnya lah ya. Dan juga soal si Barlocks yang menggunakan Sogo lah segala macam. Siapa tahu bisa juga di situ ya. Bisa, sebenarnya banyak ini teman-teman ya. Ya kira-kira seperti itu sih menurut Ana sih saran-saran cerita Ana kalau misalkan si WOS ini jadi tayang ya. Dan terakhir nih ya, hanya sebagai saran jika memang si VC Next WOS ini tidak jadi tayang. Jadi WOS ini udah nggak mungkin tayang lah.
Jadi kalau misalkan si Zio ini mau menghadirkan satu VC Next lagi ya, andai kata ini ya, sekali lagi kalau mau menghadirkan satu VC Next lagi di sini dan bukan WOS, di sini bisa aja menurut Ana dialihkan ke VC Next Time Jacker ya. Jadi udah Zio, Gaze Majesty, VC Next Time Jacker. Ya, kenapa? Karena menurut Ana bisa lebih digali lagi itu Time Jacker ya. Jadi emang ini banyak plot hole sekali sih Kamen Rider Zio ya. WOS sebenarnya masih bisa lebih digali lagi kalau misalkan kita gatel gitu ya. Kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu, otak kita kemana-mana, itu sebenarnya luas sekali ini ya, karena ini timeline gitu ya. Jadi selain WOS, kalau misalkan nggak jadi tayang dan misalkan jadi tayang, ini Time Jacker bisa jadi alternatif ya. Ya ini nggak tahu juga ini. Seperti ya, menurut Ana, pendapat Ana sih ini nggak akan mungkin didengar sama Shirakura langsung ya. Jadi ini Ana cuman hanya sekadar sharing aja gitu ya. Jadi alternatifnya Time Jacker. Jadi kenapa Ana bisa bilang Time Jacker ini bisa jadi solusi yang pas kalau si WOS ini tidak tayang? Karena ini bisa menceritakan soal asal usul si Time Jacker Aura dan juga si Ur ya. Karena belum jelas juga gitu asal usulnya mereka itu dari mana gitu kan. Kalau kita menelaah lagi ke serial Zio kan, si Swords ini yang berasal dari dunia berbeda dengan si Tsukuyomi gitu ya. Dan si Urda sama si Aura ini gabung gitu ya. Dan si Ur sama Aura ini dari mana gitu ya. Apakah mereka orang biasa atau gimana gitu ya. Dan juga soal tujuan Time Jacker yang mencari raja baru segala macam. Tapi ternyata itu adalah tujuannya Swords ingin menjadi penguasa segalanya gitu ya, segala macam. Dan juga si Super Time Jacker yang muncul di Heisei Generation Forever tuh bisa dihadirkan lagi di situ kan ya, bisa digali lagi asal usulnya dari mana. Dan juga ada juga Time Jacker Finish di situ yang muncul di Reiwa First Generation tuh bisa juga digali banyak sekali teman-teman ya. Dan juga kalau mereka berkumpul semua itu seperti apa gitu ya. Jadi story-nya itu bisa kesana sini teman-teman ya. Banyak banget ya. Jadi seperti itu aja teman-teman infonya ya. Jadi sebenarnya infonya info pendek sih, cuman ngasih statement kalau Shirakura katanya tidak bakal menayangkan movie untuk Kamen Rider WOS. Tapi Ana gatel juga nih pengen berandai-andai nih ya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada komentar soal statement Shirakura ini, dan juga kalian boleh ikut tadi ngedongeng juga seperti apa kalau misalkan si WOS ini tayang si movie-nya. Dan juga kalian boleh kasih alternatif lagi kalau WOS tayang seharusnya Zio ini menghadirkan apa lagi nih teman-teman ya. Ya udah kira-kira seperti itu aja. Dan juga untuk Next Tokusatsu apa ya? Next Tokusatsu ini ya paling dekat mungkin Ana bakal bahas Project Towser ya. Nah ini dia. Ini Ana nggak tahu kenapa ini Ana semangat banget sama Project Towser. Dan pastinya Ana bakal semaksimal mungkin bahas dan sharing sama-sama ke kalian ya. Jadi kalian sabar aja karena ini baru rilisnya itu kalau nggak salah kemarin ya, tanggal 15 April berarti. Dan juga masih raw alias masih no subtitle. Jadi Ana masih nunggu yang subtitle aja. Dan juga kan kalau misalkan cepet-cepet nanti takutnya nggak maksimal kan bahas Project Towser. Iya. Jadi kalau misalkan cepet-cepet kan nanti takutnya banyak teori-teori yang kita salah segala macam. Karena ini kan bener-bener Project Towser yang seperti Ana bilang ini adalah kepingan puzzle gitu dari serial Zero One yang sudah kita banyak spekulasikan di episode bahas-bahas ya. Jadi Ana juga pengen nggak mau buru-buru. Dan juga pengen maksimal bahasnya dan bisa sharing sama-sama biar enak ke kalian semua. Ya udah teman-teman, segitu aja buat Tokusatsu ini soal si movie WOS yang tidak jadi tayang. No Iwai ya artinya ya. Thank you teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe. Ditunggu aja buat Tokusatsu episode selanjutnya terutama soal Project Towser Senpa Sento ya. Thank you teman-teman dan akhir kata salam, bye bye.